Shalom, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kabar baik ya? Puji Tuhan ya. Kita patut bersyukur kalau hari ini kita bisa bersama kembali dalam agenda ngopi ya, ngopeni ati. Kira-kiranya sumber hidup kita ini atau pusat hidup kita ini selalu terpelihara dengan baik. Tentu kita memeliharanya dengan pujian kepada Tuhan di hadapan Tuhan maupun dengan merenungkan sabdanya. Oleh karena itu mari kita mengawali perjumpaan kita ini dengan kita hening sejenak, kita menyatukan diri kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ungkapan syukur. Pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan yang memungkinkan kami untuk kami tetap bisa beraktivitas. Meskipun kami tahu bahwa situasi yang sedang kami alami tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan kami, tetapi toh kami bisa melewatinya. Kami bisa bersama-sama menyelesaikan bahkan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Ini tibalah saatnya kami sejenak bersatu hati di hadapan Tuhan, sejenak memuji dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, sehingga dalam setiap hal yang kami kerjakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan pasti sanggup melakukan segala perkara yang terbaik di dalam hidup kita. Tuhan pasti sanggup, maka mari kita menaruh hati untuk tetap percaya kepadanya. Kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Tuhan pasti sanggup.
Saatnya kita membaca firman Tuhan yang hari ini terdapat di dalam 2 Korintus 20 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan hati tulus, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun. Dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Demikian bunyi firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang menerimanya dan berkenan hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, barangkali ada di antara kita yang pernah berada di dalam situasi kritis. Betul-betul kritis. Situasi yang kita baca, yang kita pahami mengingatkan atau menjadi sebuah sinyal bahwa kita akan mengalami kematian. Bahkan mungkin bukan hanya karena kita yang membaca situasi dan keadaan itu, tetapi karena beberapa orang dengan pengetahuan mereka, dengan pemahaman mereka, mereka mengingatkan dengan begitu jelas, waktu hidupmu tidak lama lagi. Apa yang kemudian akan saudara lakukan pada waktu itu? Barangkali kita akan mengatakan, "Wah, terlalu kecewa, terlalu sedih, karena ada begitu banyak hal yang belum dituntaskan, belum diselesaikan dengan baik." Sementara yang lain mengatakan, "Ya sudah, apa pedulinya, toh waktunya sudah hampir dekat, toh waktunya sudah semakin mepet, semakin dekat." Maka kemudian menggunakan waktu yang ada itu untuk menghabiskan segala yang dipunya, untuk memuaskan hasrat dan keinginannya. Ya, pilihan itu memang selalu ada pada kita. Tetapi yang pasti, kadang kita diperhadapkan dengan situasi dan keadaan itu. Apakah pada saat itu kemudian tidak ada harapan lagi? Apakah dalam situasi yang kritis itu, kemudian tidak ada lagi sebuah niat, sebuah usaha untuk kita berjuang, untuk kita keluar dari situasi itu? Hari ini kita menerima sebuah kesaksian Hizkia, seorang raja. Firman Tuhan tadi mengatakan, "Dia adalah pemimpin umatku," kata firman Tuhan. Apa yang dialami oleh Hizkia? Dikatakan bahwa hari-hari yang ia jalani tidak lama lagi, karena ia sudah jatuh sakit, bahkan sebentar lagi ia akan mengalami kematian. Berita itu bukan sekedar isapan jempol, bukan hanya sekedar untuk menakut-nakuti supaya ia lebih hati-hati dalam berkarya dan beraktivitas, enggak. Tapi justru firman itu atau berita itu adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Terkejut, sedih, kalut, tentu iya. Tetapi apa yang kemudian dilakukan oleh Hizkia? Dikatakan di dalam ayatnya yang kedua itu, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Hizkia sadar bahwa hidupnya itu ada di dalam
genggaman tangan kuasa Tuhan, maka dia tidak lari kepada Yesaya, dia tidak lari kepada kaum keluarganya, dia tidak lari kepada pihak lain, tetapi dia lari kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia berseru, dia berdoa. Dia mengungkapkan bagaimana kehidupan yang telah ia jalaninya. Rupa-rupanya Hizkia ini begitu percaya diri dengan apa yang ia lakukan. Apa yang dia lakukan? Dia katakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Di dalam doa itu dia katakan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu, hidup dengan setia, hidup dengan tulus hati. Bahkan juga dikatakan, aku melakukan apa yang baik di mata. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, memang betul di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-18, ketika Hizkia diangkat dan diteguhkan menjadi raja, dia berumur 25 tahun. Bahkan dia memerintah dalam waktu yang juga tidak singkat, karena ia menjadi raja 29 tahun lamanya di Yerusalem. Selama memerintah, apa yang dia lakukan? Ayat yang ketiga, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan bapa leluhurnya. Dia melakukan tepat apa yang benar di mata Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daud. Dengan segala ketaatan dan kesetiaan itu dikatakan di dalam ayatnya yang kelima, ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan di antara semua raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada yang lagi yang sama seperti dia. Dikenal karena kebaikannya, ketaatan, kesetiaannya kepada Tuhan. Tidak ada yang lebih baik daripada dia, baik sebelum maupun sesudah Hizkia. Dikatakan lagi ayatnya yang ke-6, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kondisi kritis membuat atau menjadi sebuah kesempatan bagi Hizkia untuk dia berkeluh kesah kepada Tuhan, tetapi sekaligus untuk mempertanggungjawabkan, Tuhan, inilah yang sudah aku lakukan. Ketaatan dan kesetiaan di jalan Tuhan, berpegang dan berpaut teguh terhadap ketetapan Tuhan. Layakkah aku mengalami kematian dengan segala kebaikan yang telah aku lakukan? Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ketika ada situasi sulit berat yang sedang kita alami, dapatkah kita juga mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan? Seraya bertanya, dengan segala yang telah aku lakukan, pantaskah aku mengalami kematian ini? Ya, bukan sebuah kesombongan, tetapi sebuah keterbukaan untuk mengakui, inilah pertanggungjawaban yang telah aku lakukan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi juga dari apa yang dilakukan oleh Hizkia ini, nampak bagaimana ia sungguh-sungguh di dalam doanya. Nampak bagaimana ia betul-betul berharap kepada Tuhan. Maka dikatakan di sana, ia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa. Bahkan juga dikatakan, menangislah Hizkia dengan sangat. Bukan doa kaleng-kaleng, bukan doa basa-basi, bukan doa sekenanya atau seadanya, tetapi doa yang keluar dari dalam hati, doa yang penuh dengan kesungguhan, dan doa yang penuh dengan sikap berserah dan bersandar kepada Tuhan. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, atas apa yang didoakan, akhirnya Hizkia mendapatkan perkenanan Tuhan. Apa yang terbaik yang kemudian Tuhan anugerahkan? Yang pertama dikatakan, Tuhan mendengar doa Hizkia. Lalu Tuhan menambahkan umur Hizkia 15 tahun lagi. Kan dikatakan di dalam ayatnya yang kelima itu, dikatakan di dalam ayatnya yang kelima bagian yang B, telah aku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pertama, sakitnya dipulihkan. Yang kedua, dikatakan lagi, pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun. Diperpanjang usianya 15 tahun.
Bahkan dikatakan, aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kotamu dari bahaya musuh. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, doa yang sungguh membuahkan hasil yang luar biasa karena mendapatkan perkenanan Tuhan. Mari bersama-sama kita belajar dari Hizkia. Tidak gampang menyerah dengan apapun situasi yang sedang terjadi, dengan apapun kata-kata yang Tuhan orang lain sampaikan kepada kita. Bahkan ketika firman Tuhan pun seakan menjadi sesuatu yang berat, seperti yang dialami oleh Hizkia. Namun Hizkia terus berdoa dan berusaha, dan dia mendapatkan perkenanan Tuhan. Dia disembuhkan, dia diperpanjang usianya, dan dia mampu melihat kebesaran tangan kuasa Tuhan. Biarlah keyakinan dan harapan Hizkia juga menjadi harapan setiap kita yang saat ini barangkali sedang diizinkan mengalami penderitaan. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang memegang kendali atas hidup kami. Baik suka maupun duka senantiasa Tuhan beserta. Membawa kami tetap berada di jalan Tuhan. Membawa kami tetap kuat untuk menghadapi setiap tantangan dan godaan yang ada. Saat ini kami bersehati mengingat rekan-rekan kami yang sakit dan lemah tubuh. Baik mereka yang terpapar virus COVID-19 maupun mereka yang sebelumnya juga sedang mengalami derita oleh karena sakit yang sedang dialami. Baik mereka yang sakit dalam perawatan di rumah sakit maupun di rumah pribadi. Cinta kasih Tuhan dinyatakan atas mereka, menjaga harapan dan asa untuk mereka tetap mendapatkan pemulihan. Berkati obat-obatan yang dikonsumsi, berkati anggota keluarga yang merawat dan mendampingi. Biarlah mereka mendapatkan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap aktivitas gerejawi kami, untuk setiap hal yang boleh kami kerjakan secara online. Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap memberkati, sehingga setiap hamba-hambamu yang melayani, mereka boleh melayani dengan segala urapan daripada kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja Tuhan di Tanah Raja Wali Timur. Tuhan memberkati sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar, dengan baik. Segala koordinasi yang dijalankan akan berbuahkan hasil, sehingga pembangunan rumah Tuhan terselesaikan tepat pada waktunya. Secara khusus ya Bapak, kami berdoa untuk kondisi pandemi COVID-19 ini. Rekan-rekan kami, tenaga medis, relawan yang saat ini juga melayani di rumah sakit. Engkau tahu ya Tuhan ketersediaan ruangan yang ada, Engkau tahu ketersediaan fasilitas yang ada. Biarlah semuanya itu boleh Tuhan jaga dan Tuhan urapi, sehingga bisa menjalankan pelayanan yang maksimal. Pengorbanan mereka, pengabdian mereka tidak sia-sia, tetapi membuahkan situasi dan kondisi yang semakin membaik. Ketika protokol kesehatan itu juga bergantung kepada kami sebagai masyarakat. Tuhan tolong supaya kami juga mau peduli, kami mau mengerti situasi yang ada. Ketika itu bergantung pada ketaatan kami, mampukan kami untuk taat dengan protokol kesehatan itu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Ini doa dan pengharapan kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tetap ingat selalu protokol kesehatan. Memakai masker, ya, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, sehingga situasi ini boleh segera berakhir. Tuhan memberkati.